Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membaca bab yang baru dari kitab Tauhid, yakni masuk pada bab yang ke-8. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang siapa yang bertabarruk dengan pepohonan atau bebatuan dan yang semisal keduanya. Jadi bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan bahwa di antara bentuk kesyirikan, di antara bentuk perkara yang dapat merusak tauhid, itu adalah bertabarruk pada pepohonan dan bebatuan dan yang semisal dengan keduanya. Pepohonan dan bebatuan ini sebagai contoh yang disebutkan oleh Syekh di sini. Namun masuk seluruh benda yang diharapkan keberkahan di dalamnya. Makanya di sini disebutkan wa nahwihima, dan yang semisal keduanya, semisal dengan pepohonan dan bebatuan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tabarruk? At-tabarruk berasal dari kata al-barakah. Berasal dari kata al-barakah. At-tabarruk maknanya adalah talabul barakah, mencari keberkahan, mengharapkan keberkahan. Biasa disebut oleh orang Jawa dengan istilah ngalap berkah. Nah, kemudian al-barakah itu sendiri apa? Ini sudah sering kita sebutkan definisinya ya. Al-barakah itu maknanya adalah dawamus syai' wa kathratuhu. Terus menerusnya sesuatu itu dan semakin bertambah banyaknya. Jadi kalau ada sesuatu yang terus-menerus berada di situ atau bahkan dia bertambah banyak, maka itu disebut al-barakah. Nah, makanya air yang terkumpul di dalam kolam, ketika air itu terkumpul di dalam kolam, maka kolam itu disebut birkah dalam bahasa Arab. Ya, disebut dengan birkah karena dia mampu menampung air tersebut. Terus menerus air itu ada pada kolam itu. Kecuali kalau kolamnya bocor ya. Ya. Tapi selama dia kolam yang normal, maka disebut dengan birkah, mampu menampung air. Itu sama dari kata al-barakah.
Maka dari itu ikhwani fillah, siapa saja yang memiliki keberkahan, maka kebaikan itu terus-menerus ada pada dirinya. Orang-orang yang berberkah ilmunya, artinya apa? Ilmu itu terus-menerus ada pada dirinya dan mendatangkan kebaikan. Bahkan ilmunya akan terus bertambah. Itu orang yang berberkah ilmunya. Orang-orang yang berberkah hartanya, harta senantiasa ada padanya, bahkan semakin bertambah, dan harta ini mendatangkan kebaikan untuk dirinya, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kalau harta yang dia miliki semakin mendatangkan bencana pada dirinya, baik pada keduniaannya ataupun dalam perkara agamanya, berarti dia memiliki harta yang tidak berberkah. Orang-orang yang berberkah keluarganya, anak keturunannya, Allah berikan kepadanya anak keturunan yang memiliki umur yang panjang, terus bersamanya. Ya, anak keturunannya semakin bertambah, dan anak keturunan ini mendatangkan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Itulah orang-orang yang berberkah anak keturunannya. Dan seterusnya. Ya. Yang jelas asal makna dari al-barakah adalah dawamus syai'. Terus menerusnya sesuatu itu ada di situ. Wa kathratuhu, dan semakin bertambah banyak. Ya. Sebagian mendefinisikan dawamul khair, terus menerusnya kebaikan itu ada pada sesuatu. Ya, jadi apa yang dia miliki itu mendatangkan kebaikan untuk dirinya, maka itu adalah orang yang berberkah. Nah, oleh karena itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tatkala beliau masih berada dalam ayunan, sebagaimana dalam kisah yang sudah berlalu ya, dalam tafsir surah Maryam, tatkala ibunya menunjuk kepada dia dengan isyarat bahwasanya tanya anak itu, maka kaumnya berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana mungkin kami bisa berbicara kepada anak yang masih berada dalam ayunan. Tiba-tiba Nabi Isa menjawab dalam ayunan. Apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya adalah hamba Allah. Allah akan memberikan kepadaku Alkitab dan Allah menjadikanku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan saya mubarak. Kalau mubarak maknanya adalah diberkahi. Iya. Aina ma kuntu, dimanapun saya berada, terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi al-barakah maknanya terus menerus kebaikan ada pada seseorang dan semakin bertambah. Iya. Kemudian tabarruk artinya apa? Tabarruk mengharap, mencari, mengupayakan keberkahan. Iya. Kalau mubarak artinya apa? Orang yang atau sesuatu yang diberkahi. Dibedakan ya? Iya. Kalau tabarak seperti dalam Al-Qur'an, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Ya, tabarak maknanya adalah yang maha berberkah, yakni padanya ada keberkahan. Baik. Jadi itu istilah-istilah semuanya berkaitan dengan keberkahan ya. Ya. Baik, kita kembali kepada ayat tadi. Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah
menjadikan saya ini mubarak, diberkahi, aina ma kuntu, dimanapun saya berada. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, seorang hamba yang berberkah, atau makna daripada ucapan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan saya berberkah dimanapun saya berada, yakni kata beliau, mualliman lil khair, da'iyan ilaih. Maknanya Allah menjadikan saya berberkah, yaitu Allah menjadikan saya nanti senantiasa mengajarkan kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan itu. Aina ma kuntu, dimanapun saya berada. Maka ciri seorang hamba yang diberkahi oleh Allah adalah hamba yang senantiasa mendatangkan kebaikan kepada sesama manusia. Senantiasa memberikan manfaat di tengah masyarakatnya. Jelas ya? Bukan hamba yang mendatangkan keresahan di tengah masyarakatnya. Kalau dia datang, masyarakat menjadi resah. Itu bukan orang yang berberkah hidupnya. Orang yang berkah hidupnya selalu mengajak kepada kebaikan, mendatangkan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, maka jadilah hamba-hamba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita senantiasa berada di atas kebaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan tersebut, yakni mengajak manusia kepada ilmu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Al-ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita berikutnya adalah apa hubungan antara tabarruk dengan tauhid? Apa hubungannya antara tabarruk dengan tauhid? Ketahuilah jamaah sekalian, ketika seorang hamba meminta, mengharap, mencari keberkahan pada sesuatu, ada kalanya di situ dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perlu difahami bahwa keberkahan itu semata-mata hanya milik Allah sendirinya. Sehingga siapa yang menginginkan keberkahan, siapa yang ingin diberkahi, dia harus minta kepada pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan mengharap dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang hamba mengharapkan keberkahan pada sesuatu selain daripada Allah, berarti dia telah menduakan Allah di dalam perkara tabarruk ini. Dan ini yang banyak kaum musyrikin dahulu terjatuh di dalamnya ketika mereka mengharapkan keberkahan. Jelas ya? Setiap orang ingin berberkah hidupnya, setiap orang ingin berberkah keturunannya, setiap orang ingin berberkah harta bendanya. Oleh karena itu, mulailah manusia mencari sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan pada dirinya. Mulailah dia mengharapkan keberkahan dari pepohonan, mencari keberkahan dari bebatuan keramat, mencari keberkahan pada gunung-gunung yang dikeramatkan, atau pada jembatan-jembatan yang dikeramatkan, atau pada tikungan sungai yang ditakuti, atau yang lainnya. Maka disinilah manusia terjatuh dalam kerusakan akidah.
Bisa dipahami ya? Ingat, keberkahan hanya milik Allah sendirinya. Tidak ada satupun selain daripada Allah yang bisa memberikan satupun keberkahan, bahkan secuil pun keberkahan. Tidak ada. Hanya Allah sendirinya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan, dan dialah Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allah katakan tabarak, Allah itu yang maha berberkah, sehingga tidak ada satupun makhluk yang bersifat tabarak. Yang ada hanyalah barakallah, Allah memberkahinya. Perhatikan dalam surah Al-Isra, Allah berfirman apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalan malamkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang Allah sifatkan alladzi, yang barakna, yang kami berkahi sekelilingnya. Siapa yang berkahi? Allah. Allah yang menjadikan sekeliling Baitul Maqdis itu berberkah. Allah yang menjadikan sekeliling Masjidil Haram, sekeliling Masjidil Nabawi itu berberkah. Maka siapa yang ingin diberkahi, minta keberkahan kepada pemiliknya. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Harapkan keberkahan itu hanya kepada Allah. Maka siapa yang mengharapkannya kepada selain Allah, berarti dia telah menduakan Allah dalam ibadahnya. Dia telah mengangkat tandingan bersama Allah dalam perkara keberkahan ini. Faham? Dia telah mengangkat tandingan bersama Allah. Sementara tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika Nabi Isa tadi berkata apa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah kelak menjadikan saya mubarak, diberkahi dimanapun saya berada. Nabi Isa tidak mengatakan saya berberkah, apa saya yang memberkahi. Tidak. Tapi Nabi Isa mengatakan, dan kelak Allah akan memberikan kepadaku keberkahan dimanapun saya berada. Allah menjadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Jelas? Naam. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara pokok yang harus kita fahami di sini. Iya. Apa hubungan antara keberkahan dengan apa? Dengan tauhid. Kalau kita tidak paham di sini, kita akan kebingungan menjawab syubhat-syubhat orang-orang musyrikin. Iya. Sebagian mereka mengatakan, kenapa tidak boleh mengunjungi kuburan para wali untuk ngalap berkah, padahal mereka itu orang-orang diberkahi oleh Allah. Iya kan? Iya. Mereka adalah orang-orang solih. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka katanya kita mengunjungi kuburannya, mengusap nisannya, ya, meminta-minta kepadanya, itu hanya mengharapkan keberkahan saja. Kita tidak beribadah kepadanya. Kita tidak menyembah orang yang ada dalam kubur. Cuma keberkahannya saja yang kita harap. Jelas? Ya, kalau antum tidak paham ini tadi, ya sulit untuk menjawab syubhat ini. Bisa-bisa kita termakan syubhat. Oh iya ya, betul juga. Ya. Kita akan menyembah hanya kepada Allah, salat untuk Allah, puasa untuk Allah. Ke kuburan hanya untuk apa? Cari berkah saja. Ya. Makanya kuburan-kuburan yang dianggap berberkah
itu hampir habis tanahnya diambil orang. Ya kan? Setiap yang ada yang datang diambil, ada yang ambil lagi, dibawa pulang. Ada yang dijadikan jimat, ada yang dijadikan pelaris, ya, ada yang dijadikan penjaga rumah, ada yang dijadikan obat dan seterusnya. Kenapa? Apa bedanya tanah ini dengan tanah yang lain? Hah? Iya. Keyakinan mereka berbeda. Tanah ini penuh berkah, barakah. Iya. Ini namanya barakah tai kucing. Iya. Tidak ada bedanya dengan tanah yang lain. Iya. Mau dikatakan sama dengan keberkahannya apa yang ada di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Mana dalilnya? Kalau Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, jelas dalilnya. Tempat-tempat diberkahi oleh Allah. Ya. Nanti di akhir pembahasan kita akan bahas bagaimana hukumnya. Ya. Dan bagaimana caranya mengambil keberkahan dari tempat-tempat yang jelas diberkahi oleh Allah. Yang kita bahas sekarang apa? Tempat yang tidak ada dalilnya bahwa itu yang diberkahi oleh Allah. Dianggap itu berberkah. Hanya karena apa? Hanya karena kuburan orang soleh, hanya karena masjid orang soleh, hanya karena apa? Tempat duduknya orang soleh selalu mengajar di situ atau selalu beribadah di situ. Bahkan lebih parahnya lagi jamaah sekalian, tatkala ada orang soleh yang dikultuskan dianggap berberkah. Orang-orang yang dibodohi datang ke sana harapkan keberkahan, ludahnya tidak pernah jatuh ke tanah, diperebutkan. Ya tidak? Kenapa mereka begitu? Coba kalau ludah saya tidak ada yang mau ambil. Apa bedanya dengan ludahnya orang-orang yang dikultuskan itu? Bedanya mereka diyakini berberkah, ada kebaikan padanya. Dan lebih tidak masuk akal lagi ketika sapi dianggap berberkah, diarak keliling kota, kotorannya diambil, air seninya diambil. Semuanya gara-gara apa? Hanya gara-gara satu kalimat ini, barakah. Demikian besarnya pengaruh ini, ikhwani fillah. Maka dari itu kita harus paham betul duduk perkaranya, dasarnya, asalnya, sehingga kita tidak ikut-ikutan. Kita mengambil berkat dari sesuatu yang betul-betul Allah berkahi dan dengan cara yang dibenarkan di dalam syariat. Nah, ketika kita membahas seperti ini, tiba-tiba nanti ya yang menyeru jangan ya ambil berkah di tempat seperti itu dilarang, itu bagian dari kesyirikan. Tiba-tiba nanti ada yang sakit, lihat mako, ya kan? Langsung ditunjuk itu, lihat, tidak ada lagi dia mau ziarahi, tidak ada lagi dia anggap berberkah. Iya. Atau tiba-tiba dia jatuh miskin, sudah dijadikan sebagai dalil. Naam. Maka dari itu ikhwani fillah, perkuat akidah kita dengan ilmu yang benar. Ya. Di antaranya perkara keberkahan ini. Baik, kita baca dulu dalil yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Ya, kemudian nanti di akhir pembahasan kita akan bahas secara rinci berkaitan dengan apa mengharapkan keberkahan ini. Baik, kata penulis rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa
wa manata tsalitsatal ukhra alakumud dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Kalau yang kita baca tadi sampai ayat yang ke-23 ya. Namun titik pendalilannya di sini ada pada dua ayat saja, ayat 19 dan ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Tidakkah kalian memperhatikan Al-Lata dan Al-Uzza? Kita semua tidak asing dengan nama ini ya. Yeah. Kita sering mendengarnya. Al-Lata dan Al-Uzza. Kata Allah, tidakkah kalian memperhatikan Al-Lata dan Al-Uzza wa Manah dan Al-Manah tsalitsatal ukhra, yang ketiganya. Siapa mereka ini? Ini sembahan-sembahan andalannya orang-orang musyrikin. Dari kalangan bangsa Arab ketika itu. Ada sembahan mereka yang lain selain daripada Allah, tapi tiga ini yang terbesarnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Iya. Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manah. Nah, kata Allah, alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah pantas kalau kalian itu menginginkan anak laki-laki, sementara untuk Allah itu anak perempuan? Ini Allah datangkan dalam bentuk pertanyaan, membantah keyakinan orang musyrikin yang meyakini bahwa para malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Maka Allah tanya, kalian suka anak laki-laki? Kalau perempuan dikubur hidup-hidup. Ya. Kalau kalian maunya anak laki-laki, terus kalau untuk Allah ditetapkan untuk Allah apa? Anak perempuan. Allah katakan tilka idzan qismatun dhiza. Sungguh itu adalah apa? Pembagian yang sangat curang. Seandainya pun Allah punya anak, harusnya laki-laki. Karena kalian maunya anak laki-laki. Masa kalian mau anak laki-laki, Allah dikasih anak perempuan? Tapi sama sekali Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian Allah membantah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sungguh penamaan-penamaan yang kalian sembah itu, apakah namanya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, Hubal atau yang lainnya, itu hanyalah asma, penamaan-penamaan sammaitumuha antum, yang kalian sendiri yang memberi nama, wa aba'ukum, dan bapak-bapak kalian sendiri yang memberi nama. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah sama sekali tidak menurunkan penjelasan tentang perkara tersebut. Sembahan-sembahan ini mereka yang buat dengan tangannya sendiri, ya. Kemudian mereka yang kasih nama, setelah itu mereka yang sembah, dimintai, diharapkan, dijadikan penyelamat. Benar-benar kebodohan. Seperti itu ya. Maka dari itu diantara sahabat, ada diantara mereka ketika merenungi kejahilan mereka di masa jahiliyah, kadang mereka menangis, kadang mereka tertawa sendiri. Ketika ditanya kenapa,
Katanya kami masih ingat dahulu di zaman jahiliyah, ketika kami mau bepergian, maka kami membuat patung dari gandum. Ya. Mungkin dari tepung ya, diadon bentuk patung. Ini Tuhan kita, sehingga kita melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan kita. Benar-benar menyedihkan. Dia buat sendiri, dia kasih nama, dia hiasi. Setelah itu apa? Dia bawa bersamanya, dianggap sebagai penyelamatnya yang melindungi dia di dalam perjalanan. Tapi katanya ketika perbekalan kami habis, ya, maka Tuhan itu dikonsumsi juga. La haula wala quwata illa billah. Makanya dikatakan masyarakat jahiliyah. Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Yang kalian sembah itu kalian sendiri yang kasih nama. Bapak-bapak kalian sendiri yang kasih nama. Allah tidak menurunkan penjelasan padanya. Iyattabi'una illa dhann. Tidaklah yang mereka ikuti hanyalah sangkaan belaka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang petunjuk dari Rabb mereka. Baik, kita fokus pada titik pembahasan, ya, titik pendalilannya ada pada ayat yang pertama dan yang kedua. Afara'aitumul lata wal uzza wa manah. Tidakkah kalian memperhatikan al-lata dan al-uzza dan al-manah? Ada apa dengan tiga ini? Ingat, bukan hanya tiga ini sembahan mereka, dan bukan hanya tiga ini merupakan kesyirikan mereka, tapi tiga ini adalah andalan mereka, sembahan mereka yang paling besar. Bagaimana itu bentuknya? Yang pertama, al-lata. Apa itu al-lata? Ibnu Abbas dan yang lainnya membaca afara'aitumul lata, ditasydid ta'nya. Ya, tapi dalam qiraah kita, dalam qiraah Hafs an Asim, itu tidak ditasydid. Afara'aitumul lata. Ya. Kalau ditasydid, maka itu berasal dari kata latta yaluttu. Ya. Yang artinya apa? Mengadon roti, mengadon apa? Tepung, gandum untuk membuat roti itu. Tukang mengadon roti. Ya. Al-lata ini adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di zaman dahulu al-lata ini adalah sebuah kuburan orang salih. Seorang yang salih yang digelari dengan al-lata. Apa artinya al-lata tadi? Orang yang selalu mengadon roti. Kenapa dia mengadon roti? Dia selalu mengadon roti, dibuat mengadon apa? Adonan untuk dibuat roti, dibagikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Tiap tahun dia begitu. Ya. Mungkin dia kerja setahun itu untuk mengumpulkan biaya untuk memberi makan orang yang datang melaksanakan ibadah haji. Luar biasa ya amalannya. Akhirnya dia dicintai oleh orang. Ya. Dia dianggap orang solih, orang yang berberkah hidupnya. Setelah meninggal, kuburannya dibangun dan disembah dalam bentuk apa? Mengharapkan keberkahan dari kuburan ini atau dari orang yang ada di dalam kuburan itu. Mereka minta-minta di sisinya, mereka menyembelih hewan di sisinya, mereka bernazar, ya, kalau bisnis saya lato, ya, saya bernazar datang ke sini nanti sembelih kambing lagi, gitu ya.
Bahkan ada dibuatkan sadana. Apa itu sadana? Tirai-tirai kayak kelambu-kelambu. Ada tempat mengikat. Ya, diikat-ikat di situ. Nah, dua orang yang telah menikah, ya, harus datang ke sana. Di kuburan itu diikat dengan kuat, jangan sampai lepas. Diyakini kalau lepas berarti lepas keberkahan pernikahannya. Begitu ya? Ada orang yang bernazar, datang juga mengikat di situ. Ya. Nanti kalau tercapai nazarnya, dia akan datang kembali membuka ikatan itu. Ya. Ini kan sama dengan yang ada di Lekjak sana. Iya tak? Orang Mamuju mungkin tidak tahu. Kalau orang Bugis pasti tahu. Nah, ada ikatan-ikatan, diikat-ikat di situ. Itu Al-Lata. Jadi asalnya dia bentuk kuburan orang salih. Disembah, diibadahi. Kenapa disembah, diibadahi? Itu tadi, satu keyakinan. Dia orang salih, padanya ada barakah, keberkahan. Ini yang dikejar oleh orang. Sama dengan kuburan orang sekarang yang kita sebutkan tadi, yang diambil tanahnya. Yeah. Bahkan ada yang ingin memperlakukan Ka'bah seperti itu, kiswah Ka'bah dirampok juga ya. Nah, itu Al-Lata. Al-Lata ini adalah sembahannya orang-orang Taif. Sembahannya orang-orang Taif. Jadi mereka yang yang memelihara Al-Lata ini. Kemudian yang kedua, Wal-Uzza. Al-Uzza. Apa itu Al-Uzza? Ya. Uzza itu adalah sebatang pohon besar yang ada di Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah itu adalah lembah yang terletak antara Makkah dan Taif. Di tengah-tengah itu ada lembah namanya Wadi Nakhlah. Di situ ada sebatang pohon besar tumbuh ketika itu. Pohon inilah dianggap sebagai pohon yang berberkah. Dikunjungi, didatangi, dimintai, diharapkan. Dan lebih hebatnya lagi ketika pohon ini bisa bicara. Iya. Bisa bicara. Ingat ya, ketika itu belum ada speaker Bluetooth. Iya. Ya tidak ada yang bisa bongkar ini rahasianya Al-Uzza kok bisa bicara. Faham? Iya. Dia bisa bicara. Ketika orang datang meminta sesuatu, orang datang bertanya tentang sesuatu, dijawab sama Al-Uzza. Ya. Di bawah Al-Uzza itu dibangun bangunan-bangunan tempat meletakkan sesajen. Ya. Ada tirai-tirainya, kelambu-kelambu alias bocok-bocok. Ingat, rata-rata tempat yang dikeramatkan, yang dikultuskan seperti itu modelnya ya, sampai sekarang. Ya. Ada tempat lilinnya, dinyalakan lilin di situ, ya kan? Ya. Sama kan? Pernah lihat atau pernah mengunjungi? Tobat kepada Allah. Ya. Jadi ini sebatang pohon. Baik. Dan Al-Uzza ini adalah sembahan andalannya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Makanya ketika terjadi perang Uhud ya, kedua pasukan itu sudah saling berhadapan. Abu Sufyan bin Harb ketika itu masih musyrik. Ya, beliau berteriak kepada kaum muslimin, "Lanal Uzza wala Uzza lakum."
Kami punya andalan Al-Uzza yang akan membantu kami. Kalian tidak punya Uzza. Kata Nabi, balas. Katakan Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah penolong kami dan tidak ada penolong kalian. Ya. Mana lebih hebat, Al-Uzza atau Allah? Kan begitu ya? Ya. Ini menunjukkan apa? Ini andalannya orang-orang Quraisy ini. Al-Uzza. Ya. Kemudian yang ketiga, Al-Manah. Al-Manah ini hanya berbentuk tanah lapang saja, luas. Ya. Tanah yang sangat lapang. Tapi bedanya, dia itu diyakini punya penunggu. Ya. Ada penjaganya. Dan di situ biasanya ditempati untuk berkurban. Setiap kali mereka mau menyembelih hewan, dibawa ke Al-Manah. Nah, makanya Al-Manah itu berasal dari kata amna yumna, yakni tempat mengalirkan sesuatu, yakni mengalirkan darah hewan di situ. Dan Al-Manah ini terletak di antara Mekah dan Madinah, di satu tempat yang namanya Qudaid, antara Mekah dan Madinah. Tayyib. Ini andalannya orang-orang kaum Khazraj, ya, Aus, Khazraj dan suku-suku yang lainnya selain daripada orang-orang Quraisy. Jadi masing-masing suku punya, ya, andalan-andalan mereka masing-masing. Masya Allah. Ya. Perhatikan jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sembahan mereka ini. Yang pertama, menunjukkan bahwa kesyirikan terbesar yang mereka lakukan ketika itu adalah ketika mereka menganggap benda-benda yang tidak ada apa-apanya ini dianggap berberkah. Diharapkan kebaikan dan keberkahan daripadanya. Takut kalau dia tidak meminta kepadanya. Ya kan? Apalagi kalau habis acara, takut betul itu kalau tidak dikunjungi ini sembahan mereka. Dianggap tidak berberkah nanti. Sebelum dia bikin acara dikunjungi dulu. Lapor, ya kan? Ya. Selesai acara, ya, mempelai lelaki dan wanita harus dibawa lagi. Harapkan keberkahan darinya. Nah, yang saat ini penyembahan yang seperti itu sudah dipercantik namanya menjadi ziarah kubur. Tapi hakikatnya perbuatannya sama dengan perbuatannya orang-orang musyrikin dahulu. Jelas? Ya. Yang kedua, Allah ingin membuktikan bahwa yang mereka sembah, mereka mintai, mereka harapkan, mereka agungkan, mereka andalkan selain daripada Allah ini tidak ada apa-apanya di hadapan tentara-tentara Allah ketika terjadi Fathu Makkah. Dibuka kota Mekah. Yang pertama Nabi hancurkan adalah berhala di sekeliling Ka'bah. Ya. Nabi pukul satu persatu dengan tombak. Dihancurkan. Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Ada patung merpati, dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, target berikutnya adalah apa? Nabi mengutus Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu an membawa beberapa pasukan datangi Al-Lata, hancurkan, ratakan dengan tanah, bakar. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburannya diratakan dengan tanah, dibakar oleh Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Tidak ada apa-apanya, tidak mampu melindungi dirinya, ya. Tidak juga mereka membahayakan Al-Mughirah ibnu Syu'bah dengan bala tentaranya, tidak ada. Menunjukkan lemahnya sesembahan mereka. Jelas? Ya. Terhadap Al-Uzza, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pedang Allah, Khalid ibn al-Walid, diperintahkan hancurkan Al-Uzza, tebang pohonnya, bakar.
Berangkat Khalid bin Walid dengan beberapa pasukannya, laksanakan tugas, selesai, rata dengan tanah, hangus semuanya. Tapi sayangnya ketika Khalid kembali, Nabi perintahkan apa? Ya, irji fama sana'ta syai'an. Khalid, kembali lagi ke Al-Uzza, kamu belum lakukan apa-apa. Khalid langsung siap, sami'na wa ata'na, berangkat. Tidak banyak protes dia. Nabi, coba tanya nih pasukan saya, tadi kita sudah hanguskan, masa belum lakukan apa-apa? Tidak. Tapi Khalid langsung laksanakan. Kembali lagi. Ketika tiba di sana, terdengar suara dari balik gunung yang mengatakan, ya Uzza, ya Uzza, ya Uzza. Terdengar suara perempuan seperti itu. Tadi kan Al-Uzza bisa bicara ya. Tapi ini sudah hangus, dibakar oleh Khalid ibn al-Walid. Akhirnya mereka mencari ke balik gunung, didapatkan seorang wanita berambut panjang tapi tidak botak di tengahnya. Seorang wanita berambut panjang, telanjang bulat. Ujian keimanan bagi tentara Allah ini. Akhirnya Khalid ibn al-Walid menghunuskan pedangnya dan memenggal lehernya, membunuh wanita tersebut. Pulang lapor kepada Nabi. Nabi pun bersabda, dzakal Uzza, itulah Uzza yang sesungguhnya. Adapun pohon ini tadi, tirai-tirai ini, bocok-bocok, boy-boy ini, itu hanya lambang. Intinya ada pada jin betina itu tadi, jin perempuan itu tadi, yang selalu menyesatkan manusia berbicara ketika dia dikunjungi. Lihat, tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan tentara Allah. Nah, menunjukkan sebenarnya apa yang mereka harapkan darinya, keberkahan dan apapun bentuknya, itu hanya pengakuan saja, sangkaan saja. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Najm ini, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali hanyalah dhann, sangkaan-sangkaan saja, dan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Mereka yang kasih nama, mereka yang bangun, mereka yang buat, itu hanya sangkaan saja. Setelah dibuat baru mereka viralkan, oh ada keberkahannya, ya. Akhirnya orang datang berbondong-bondong datang ke situ. Baik, sekira cukup dulu ikhwan. Waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, dan masih ada beberapa pembahasan lagi berkaitan dengan tabarruk ya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.